Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm. Ya Fatah ya Alim ya Fatah ya Alim iftah alaina fathan qariba iftah alaina fathan mubina birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Nukmil qira'atana fi kitab Bugyatul Talibil Manhum fi basti ba'di ahkam al-fiqhiyah wa tawqiyati lis-sawm li Sayyidina al-Imam al-Allamah al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri alaihi rahmatullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kemarin dibahas dalam fasal ikhtilaful ulama fi qawlihi fil hadis man shoma yawman fi sabilillah. Perbedaan pendapat para ulama di dalam memaknai apa yang dinyatakan dalam hadis, siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah. Apa makna man shoma yawman fi sabilillah? Ada dua. Fi sabilillah yani mukhlishan lillah, fi sabilillah yani fil jihad ma'al kuffar. Kemudian dijelaskan lagi kemarin di antara faedahnya puasa, yakni pahalanya semakin besar ketika di saat-saat panas atau di saat-saat kehausan. Wah, kemarin digambarkan sama beliau bagaimana nanti di yaumul qiyamah orang semuanya dikumpulkan di dataran yang tandus, yang putih kering, ya tidak ada apa-apa di sana, matahari didekatkan. Wah, semua manusia sedang dalam kesulitan. Yaqifun nas. Nah, sekarang kita lanjutkan halaman 44. Yaqifun nas sufufan uratan bila thiyabin hufatan bila ni'al. Manusia semuanya berdiri, ya, menunggu nasibnya berbaris di sana dalam keadaan telanjang tanpa sehelai kain pun, hufatan bila ni'al, dalam keadaan nyeker telanjang kaki tanpa ada alas kaki, tanpa sendal. Waqad asharatumul hararatu syadidah, mereka sudah dibikin, ya, tersiksa, dibikin capek dengan rasa panas yang sangat dahsyat. Wa qurubatis syamsu katsira min ru'usihim wa danat minhu, dan matahari sangat dekat dengan mereka, sangat banyak kedekatannya dengan kepala mereka. Wa gharaqahumul 'araqu faminhum may yakunu ila ka'bayhi wa minhum may yakunu ila rukbatayhi. Mereka tenggelam dengan air keringatnya, di antaranya yang tenggelam sampai ke mata kaki, ada yang sampai ke dua lututnya. Wa minhum may yakunu ila hiqwaihi, ada yang sampai telinganya. Wa minhum may yaljimuhul 'araqu iljama fa hum 'ala qadri a'malihim ma baina waqi'in ila ka'bayhi wa baina man yuljimuhu iljama. Jadi ada yang ditenggelamkan sama Allah dengan air keringatnya sendiri, maka mereka semuanya tergantung kadar amal solehnya ketika di dunia. Ada yang
ya, sampai mata kaki, ada yang sampai tenggelam. Wa balagha bihim minal ghammi wal karbi ma la yutiqun, dan segala rasa susah, payah, sumpek, stres itu mereka rasakan dengan satu hal yang mereka sebenarnya tidak mampu. Washtadda bihumul 'atash, dan mereka semuanya merasa sangat-sangat kehausan. Wa huna al-an tatul muddatu 'alan nas qa'imina wa ya'tishun, dan pada saat itulah ya, masanya sangat panjang bagi manusia dalam keadaan berdiri terus ya. Terus mereka kehausan. Ainal ma'ul ladzi sayadhabul 'atash, kemana air yang bakal menghilangkan rasa haus tersebut. Laisa huna min wasailid dunya syai', laisa hunaka min wasailid dunya syai', di sana tidak ada sama sekali prasarana seperti yang ada dalam dunia, sedikit pun enggak ada. Kullu syai'in intaha wa ma ma'aka alladhi yusqika min dhalikal 'atash illa a'maluka shalihah. Semuanya habis, enggak ada ceritanya lagi, tidak ada ya bagi kalian, ya bagi Anda yang bisa memberi minum kepada Anda dari kehausan pada hari tersebut kecuali amal soleh Anda yang benar-benar diterima sama Allah. Walihada yuqalu yaumul qiyamah yaumul 'atshil akbar. Dari situlah yaumul qiyamah disebut ya, diistilahkan dengan nama yaumul 'atshil akbar, yakni hari ya, kehausan yang sangat dahsyat. Wa kana sayyiduna Ibrahim bin Adham indama yashrabu min ma'i Zamzam yaqul, Sayyidina Syekh Ibrahim bin Adham ya, ulama abad kedua, meninggal tahun 161 Hijriah. Beliau ketika meminum air Zam-Zam, beliau berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma innahu balaghani anna nabiyyaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ma'u Zamzam lima syuribalah. Ya Allah, sudah sampai riwayat kepada saya bahwa dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, air Zam-Zam ini adalah untuk apa dia diminumnya. Allahumma wa inni asyrabuhu li'atashi yaumil qiyamah. Ya Allah, saya meminum air Zam-Zam ini untuk bagaimana supaya tidak kehausan nanti di yaumul qiyamah. Untuk di hari kehausan yaumul qiyamah, saya bekal air Zam-Zam, saya minum dari sekarang. Itu diniatin seperti itu sama beliau. Wal ana ghalibun nas rubbama la yashrabuna illa min adli dunya. Dan sekarang banyak manusia minum air Zam-Zam tidak ada niatan, tidak ada kepikiran untuk yaumul qiyamah sama sekali. Ya, kullun ala qadri ilmihi wa amali. Yani masing-masing sesuai dengan kadar keilmuannya. Yang taunya ilmu ya dunia ya mikirnya dunia, yang taunya ilmu akhirat, kabar dari Nabi SAW, itu yang bakal dia pikirkan. Falhasil annahu yashtadul 'atashu bin nas. Yang jelas sesungguhnya sangat dahsyat kehausan terjadi kepada manusia. Wa huna yadhharu thawabus shaum al-'azim. Nah, disinilah bakal nampak pahala puasa yang sangat agung. Fa yusqillahu ta'ala man kana sha'iman fid dunya wa tahmilu masyaqqatal harri wal 'atashi fiha yaumal qiyamah. Maka Allah memberikan minum kepada setiap orang yang puasa di dunia, dan dia menanggung segala ya, kesusahan, kepanasan di dunia, kehausan di dunia ya, disiram, diganti dengan minum di yaumul qiyamah sama Allah. Yaumal 'atasy syadid, yakni di hari kehausan yang sangat parah, sangat dahsyat. Faqad warada anna sariyatan kanat musafiratan fil bahr fi lailatin mudlimah min as-sahabah fihim Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala radhiyallahu an bainama nahnu fil bahri ghuzatan id munadiyan yunadi ya ahla safinah ala akhbirukum bi qada'in qadahu Allah ala nafsihi qala qultu bala qala fa inna Allah qada ala nafsihi ayyuma 'abdin 'attasha nafsahu lillah azza wa jalla fid dunya yawman kana haqqan 'ala Allah ayyurwiyahu yawmal qiyamah. Ketika kata Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari, ketika kami sedang dalam keadaan berperang di laut ya, ada yang berteriak, wahai penduduk yang ada di perahu ini, maukah kalian saya beri kabar tentang keputusan ketetapan Allah Ta'ala terhadap dirinya sendiri? Qala qultu bala, oh ya silakan. Saya katakan iya silakan kabarkan.
Fa innallaha qada ala nafsihi, sesungguhnya Allah memutuskan pada dirinya sendiri, siapapun di antara hamba yang menghauskan dirinya karena Allah, dia sengaja berpuasa karena Allah fid dunya yauman, sehari saja, karena haqqan 'ala Allah ayyurwiyahu yaumal qiyamah, maka sungguh pasti Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia kenyang dari rasa haus ketika di yaumul qiyamah. Qala Abu Burdah rawil hadis, fa kana Abu Musa la takadu talqahu illa shaiman fi yaumi harrin. Kata Sayyidina Abu Burdah perawi hadis ini, ya, maka sejak mendengarkan riwayat hadis tersebut, Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari begitu musim panas, ya, dalam keadaan perang, beliau mesti dalam keadaan berpuasa, karena ya itu tadi, ya, karena ilmu yang masuk ke dalam hati beliau, apa yang beliau dengar itu beliau amalkan. Wa warada nahwa hadza fil hadis sahih, dan datang penjelasan yang seperti ini dalam hadis yang sahih, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, sesungguhnya di surga ada pintu yang disebut pintu surga itu dengan nama ar-rayyan, yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah, orang-orang yang puasa masuk ke pintu ar-rayyan, ke surga tersebut nanti di yaumul qiyamah. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada yang masuk dari pintu tersebut salah seorang pun selain mereka. Yuqalu aina shaimun, dikatakan mana orang-orang yang berpuasa. Fa yadkhuluna minhu fa idza dakhala akhiruhum ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Begitu sudah pada masuk semuanya sampai yang terakhir di antara orang yang berpuasa, maka ditutuplah pintu ar-rayyan. Tidak ada satupun orang yang bisa masuk ke surga melalui pintu ar-rayyan. Allah ja'alna wa iyyakum minhum. Wal hasil anna shiyam min al-asbabil mudhibah lil 'atash yaumil qiyamah. Jadi kesimpulan faedahnya puasa adalah puasa inilah yang bisa menjadi sebab hilangnya kehausan nanti di yaumul qiyamah. Wa min al-asbab aidan saqyun nasil ma, falladhi ya'malu hadha yurja idza qabila Allahu dhalik wa salima 'amaluhu min ar-riya' yawm al-qiyamah fi yawm al-'arsy al-akbar ay yusqiyahu Allah, li'anna man saqahu lillahi saqahu Allah wa man at'ama lillahi at'amahu Allah. Di antara sebab supaya terbebas dari kehausan yaumul qiyamah, kita memberi minum kepada orang-orang, kepada manusia yang kehausan, yang puasa dan sebagainya. Falladzi ya'malu hadza yurja idza qabila Allahu dzalik, maka orang yang mengamalkan ngasih minum, ya, itu diharapkan apabila amal tersebut diterima sama Allah, wa salima amaluhu min riya, dan amal tadi selamat dari pamer, dari riya, yaumul qiyamah fil 'arsy akbar, nanti di yaumul qiyamah ketika hari orang kehausan, ya, di hari kehausan yang besar, ayyusqiyahullah, ya, ada harapan dia bakal diberi minum sama Allah. Li'anna man saqalillah saqahullah, sebab orang yang memberi minum karena Allah, maka Allah pun akan memberi minum kepadanya. Wa man at'ama lillah at'amahullah, siapa yang memberi makan, ya, karena Allah, maka Allah pun nanti juga akan memberi dia makan. Qad warada fi hadza an Abi Sa'id Al-Khudri, dan sudah datang penjelasannya dalam hadis tentang masalah ini dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Ayyuma mu'minin at'ama mu'minan ala ju'in at'amahu Allah yaumal qiyamah min thimaril jannah. Siapapun di antara orang mukmin yang memberi makan kepada mukmin yang lain, ya, atas kelaparannya, atas rasa laparnya, at'amahu Allah yaumil qiyamah, maka dia bakal diberi makan sama Allah Ta'ala di yaumil qiyamah min thimaril jannah, dari buah-buahannya surga. Wa ayyuma mu'minin saqa mu'minan ala dhama'in, dan siapapun di antara orang mukmin yang memberi minum kepada seorang mukmin atas kehausannya, saqahullahu yaumil qiyamati minar rahiqil makhtum, ya, maka Allah akan memberinya minuman di yaumil qiyamah dari ar-rahiqil makhtum. Wa ayyuma mu'minin kasa mu'minan ala uriyyin kasahullahu min khudri
min khuduril jannah. Siapapun orang mukmin yang memberi pakaian kepada orang mukmin karena dia nggak punya pakaian, maka Allah memberi pakaiannya. Allah memberikan dia pakaian dari pakaian-pakaian hijau dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Walihada 'alaika an tahrisa min hadzal yaum 'ala an tusqiyal ma'al barid man qadarta 'alaih. Oleh karena itu, ya, karena hal ini, maka hendaknya atas kalian untuk semangat sejak sekarang, ya, sejak hari ini, ya, sejak kita dengar keterangan ini, kita sudah sampai penjelasannya kepada kita, antusqiyal ma'al barida man qadarta 'alaih. Hendaknya kita semangat memberi air dingin, memberi minum, ya, kepada siapapun yang kita mampu. Terserah, air dingin banyak macam-macamnya, mau air dingin putih polos, ya, mau kasih susu kayak kasih es dengan, ya, mau yang komplit, mau yang macam-macam, nah silahkan aja. Faida indaka qad faida indaka qudrah ta'mal thallajah aw barradah fi makanin munasibin yashrabuna minhan nas fadzalika afdal. Nah, kalau engkau mempunyai kemampuan, kau bikin satu es gitu ya, satu kulkas, satu mesin pendingin, taruh di tempat yang pas gitu ya. Itu digali sumur, ditarik pakai mesin, ada pendinginnya. Kamu bisa memberi minum kepada orang, maka yang seperti itu juga lebih afdal. Ini terutama kalau di Arab sana, di Yaman dulu, itu tengah-tengah tahu-tahu ada sumur aja. Ada sumur, ada mesin pendinginnya, jadi orang bisa minum di situ. Ya, itu pahalanya besar itu. Nah, membangun mesin air minum dingin di tengah padang pasir. Itu pemandangan yang luar biasa kalau di sana. Lumayan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.